Hai minasan, kita lanjutkan pelajarannya. Setelah sebelumnya kita belajar cara menyampaikan keberadaan benda, sekarang kita akan belajar bagaimana menanggapi pertanyaan apabila benda yang ditanyakan tidak ada, kemudian bagaimana cara kita meminjam sesuatu ke orang lain. Ini langsung saja ada contohnya. Ya, yang pertama, ini ada sumimasen. Hoki ga arimasu ka? Jadi ada pertanyaan sumimasen, hoki ga arimasu ka? Permisi, sumimasen, permisi. Ada sapu. Jadi yang hijau ini bertanya sumimasen, hoki ga arimasu ka? Permisi, apakah ada sapu? Lalu yang biru pun menjawab, すみません。ほうきありますか？はい、ありますよ。どうぞ。ありがとうございます。 ya, apabila yang ditanyakan itu ada, di sini yang ditanyakan adalah hoki, yaitu sapu. Apabila ada, maka jawabannya adalah hai arimasu. Hai arimasu, artinya iya, ada. Kemudian dozo, ini diungkapkan pada saat kita menyerahkan barang yang ditanyakan. Jadi karena tadi si hijau bertanya apakah ada sapu, lalu yang biru bilang ada, lalu dia pun menyerahkan sapunya ke yang hijau. Jadi pada saat menyerahkan, pada saat meminjamkan sapunya, dia mengucapkan dozo. Dan si hijau pun mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan mengatakan arigatou gozaimasu. Nah, apabila benda yang ditanyakan, yaitu misalnya sapu, tidak ada, maka jawabannya akan menjadi seperti ini. すみません。ほうきありますか？すみません。ありません。そうですか。 Ya, itu dia tadi. Apabila benda yang ditanyakan, dalam artian di sini hoki, sapu, tidak ada, maka jawabannya adalah sumimasen, arimasen. Sumimasen di sini artinya maaf. Jika di sini artinya permisi, maka sumimasen di sini artinya maaf, tidak ada. Sumimasen, arimasen, maaf, tidak ada. Lalu ditanggapi lagi dengan so desu ka? Oh, begitu ya. Arti daripada so desu ka? Oh, begitu ya. Sudah paham bagaimana cara penggunaan arimasu dan arimasen? Baik, apabila sudah paham, kita lanjut ke video sebelumnya. Jika belum, bisa diulangi menonton atau ditanyakan kepada guru pengajarnya. Kita langsung lakukan refleksi pembelajaran dari hal-hal yang kita pelajari hari ini, di video kali ini. Yang pertama, ini ada Kyositsu ni ... ga arimasu. Kyositsu ni nani-nani ga arimasu. Jadi ini adalah cara mengungkapkan benda yang ada di suatu tempat. Dalam artiannya di sini adalah kyositsu, yaitu di dalam kelas. Yang kedua, sumimasen, nani-nani arimasu ka? Sumimasen. Sumimasen, nani-nani arimasu ka? Sumimasen, ... arimasu ka? Ini adalah untuk menanyakan keberadaan benda. Apakah benda tersebut ada atau tidak? Permisi, ... arimasu ka? Kita pakai hoki misalnya. Sumimasen, hoki arimasu ka? Permisi, apa ada sapu? Seperti itu. Nah, itu tadi refleksi pembelajaran dari subbab pertama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menunjukkan letak benda. Apabila tadi menunjukkan keberadaan benda di suatu tempat, sekarang kita akan menunjukkan letak benda tersebut. Tadi hanya disampaikan di kelas ada sapu misalnya, tapi kan tidak dijelaskan sapunya ada di sebelah mana. Apakah ada di depan kelas? Apakah ada di ruang kelas? Apakah ada di dalam lemari sapunya? Kan tidak dijelaskan.
Sekarang itu yang akan kita pelajari. Sebelumnya, mari kita belajar mengenai kosakata letak dalam bahasa Jepang. Yang pertama, ini ada ue. Ue ini artinya di atas. 1、上、上です。机の上です。 Iya, jadi ada contoh kalimatnya juga ya. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Nama tempat atau nama lokasinya, no, ini letaknya des. Titik-titiknya ini adalah letak. Kalian bisa perhatikan saat kalian bisa dengarkan saat audionya diputar, sekaligus memperhatikan pola kalimat yang ada di sini. Untuk doko desu ka ini adalah cara bertanyanya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. 2、中、中です。机の中です。 Jadi yang kedua ini adalah ada kosakata naka yang artinya di dalam atau di tengah. Kemudian ada contoh kalimatnya sukue no naka desu. Jadi ada di dalam meja atau di dalam laci. Selanjutnya yang ketiga ada sta. Sita artinya di bawah. 3、下、下です。机の下です。 Ya, di nomor 3 yaitu kosakata sta ada contoh kalimat sukue no sta desu. Artinya di bawah meja. Selanjutnya yang keempat ada yoko. Yoko artinya sebelah.机の横です。 Kita ulangi. 4、横、横です。机の横です。 Di kosakata keempat yaitu yoko ada contoh kalimat sukue no yoko desu. Di sebelah meja artinya. Sukue no yoko desu di sebelah meja. Kemudian yang kelima ada kosakata kyositsu no sumi. Kyositsu ruang kelas, sumi artinya di pojok. Di pojok kelas. 5、隅、隅です。教室の隅です。 Ya, jadi kyositsu no sumi artinya ruang di pojok ruang kelas. Kalau pojok saja itu bahasa Jepangnya adalah sumi. Baik, itu tadi kosakata letak dalam bahasa Jepang. Sekarang kita langsung belajar pola kalimat menyatakan letak suatu benda. Jadi caranya mudah sekali. Masukkan nama bendanya, entah itu tempat sampah, sapu, lemari, atau yang lainnya, ditambah partikel wa. Kemudian masukkan letaknya, apakah itu ada di bawah, di atas, atau di tengah, diakhiri dengan des. Contohnya nama bendanya adalah gomibako, tempat sampah, ditambah wa, lalu sampaikan kyositsu no sumi desu. Letaknya itu kyositsu no sumi desu. Jadi gomibako wa kyositsu no sumi desu. Gomibako tempat sampah ada di pojok kelas. Tempat sampah di pojok kelas. Atau jika ingin mengatakan gomibakonya ada di bawah meja, jadi masukkan gomibako yaitu tempat sampah, partikel wa di bawah meja. Di bawah adalah sita, meja adalah sukue. Jadi kyositsunya ganti menjadi sukue. Ganti menjadi tempat letaknya sukue no sita desu. Gomibako wa sukue no sita desu. Ada tempat sampah ada di bawah meja. Atau kita coba sapu. Sapu adalah hoki. Sapunya ada di dalam lemari. Di dalam adalah naka, lemari adalah tanah. Jadi dalam lemari itu adalah tanah no naka.
Jadi untuk menyatakan sapu ada di dalam lemari, gomibako kita ganti menjadi sapu, yaitu hoki, tambah partikel wa. Kemudian kyositsunya kita ganti menjadi lemari, yaitu tanah, ditambah partikel no. Lalu suminya kita ganti menjadi di dalam, yaitu naka, diakhiri dengan des. Kalimatnya menjadi hoki wa tana no naka des. Sapu ada di dalam lemari. Ya, kemudian untuk kata tanyanya, mudah, tinggal masukkan benda yang ingin ditanyakan, tambah partikel wa, ditambah kata tanya di mana, yaitu doko, diakhiri dengan deska. Misalnya mau tanya tempat sampah ada di mana, masukkan tempat sampah. Di sini bahasa Jepangnya adalah gomibako. Jadi gomibako wa doko deska, tempat sampah ada di mana. Wakarimashita ka? Kita lanjutkan ke contoh percakapannya. Jadi ini ada contoh percakapan dari pola kalimat yang kita pelajari. Sumimasen. Houki wa doko desu ka? 棚の横です。棚の横ですね。わかりました。Ya, jadi di sini ada contoh percakapan dari pola kalimat menunjukkan letak benda. Jadi yang hijau bertanya, sumimasen, permisi, hoki wa doko desu ka? Sapu ada di mana? Dijawab oleh si oranye, sapunya ada di tana no yoko desu. Tana no yoko desu, tanah lemari, yoko sebelah, jadi sapunya ada di sebelah lemari. Kemudian ditanggapi lagi, tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Tana no yoko desu ne. Ne di sini adalah akhiran untuk mengungkapkan, untuk memastikan. Jadi kan tadi disampaikan ada di tana no yoko desu. Jadi mau mengulangi lagi, mau memastikan lagi, double check lagi. Benar nggak ada di tana no yoko. Jadi tana no yoko desu ne. Ada di sebelah lemari ya. Seperti itu dalam bahasa Indonesianya. Kemudian dilanjutkan dengan wakarimashita. Wakarimashita ini artinya baik, saya sudah paham. Seperti itu. Lalu arigatou gozaimasu artinya terima kasih. Nah, refleksi pelajarannya yang pertama, kita sudah belajar mengungkapkan letak benda, jadi nani-nani no, nani-nani des. Kemudian cara memastikan, yaitu ulangi kalimatnya yang disampaikan oleh lawan bicara kita diakhiri dengan des ne. Ya, itu tadi refleksi pembelajaran yang pertama. Kita akan lanjut tentang letak benda di dalam kelas.